Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Iya, alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, adakah anakku yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Semua, Bu. Masuk semua, alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya jaringannya pada hari ini semuanya baik, semuanya mendukung ya. Nah, untuk lebih memberikan semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini, mari kita menyanyi bersama dengan lagu sebagai berikut. Perhatikan lagunya ya. Ya. Sepuluh kerampuan. Syukran. Kenapa syukran? Diperhatikan lagunya ya. Iya, Bu. Papa. Ya. Nah, Iya, bagaimana? Bu. Sudah semangat? Semangat, Bu. Nah, kalau sudah semangat, nah, sekarang perhatikan kembali tayangan yang Ibu tampilkan berikut ini. Diperhatikan ya. Ini sudah bisa dilihat? Bu. Bisa dilihat? Iya, Bu. Nah, Bisa, Bu. iya. Silakan anakku sekalian amati tayangan yang Ibu tampilkan tentang jenis-jenis formulir. Nah, silakan anak-anak membaca ada berapa jenis formulir yang Ibu tampilkan? 5, Bu. Ada 5. Yang pertama yaitu 5, Bu. Daftar riwayat Daftar hidup, riwayat hidup. riwayat hidup, formulir pendaftaran, formulir pendaftaran, terus Pendaftaran. apalagi Kartu anggota. kartu anggota, kemudian Kartu alamat. kartu alamat dan Wesel pos. nah ada berapa? 5. Ada 5 ya. Ya, ada 5 yaitu yang pertama tadi daftar Riwayat hidup. yang kedua kartu apa? Kartu anggota, apalagi? whistle Apalagi, pos, Diperhatikan ya.
Wesel pos. Apalagi? Itu juga. Kenapa yang lain nggak bersuara? Kartu keluarga. Kartu keluarga ya? Coba ya, diperhatikan kembali. Kartu alamat. Ini, perhatikan kembali. Ini, ya. Ya, Bu. Ada berapa jenis formulir? 5. Bu. Ada Pendaftaran, Iya. kartu alamat, wesel pos. Diingat baik-baik ya. Ada daftar riwayat hidup. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada apa lagi? Formulir pendaftaran. Pendaftaran. Kemudian Kartu anggota. Kartu Kartu alamat. alamat. Kartu alamat. Kemudian Wesel pos. wesel pos. Nah, itulah tadi 5 jenis-jenis formulir. Nah, mengapa Ibu menampilkan tadi jenis-jenis formulir? Karena hari ini kita akan belajar tentang mendefinisikan komponen daftar riwayat hidup. Kemudian, apa itu tujuan dibuatnya daftar riwayat hidup? Dan apa manfaat daftar riwayat hidup dalam kehidupan sehari-hari? Coba Sukran duduknya yang lebih tenang ya. Ibu ulang ya. Nah, Ibu ulang, perhatikan baik-baik. Mengapa Ibu menampilkan tadi berbagai macam formulir? Karena hari ini kita akan belajar tentang formulir daftar riwayat hidup, yaitu yang pertama komponen daftar riwayat hidup, yang kedua apa tujuan dibentuknya daftar riwayat hidup, kemudian yang ketiga apa manfaat daftar riwayat hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk lebih memahami pelajaran yang akan kita lakukan malam hari ini, silakan anakku sekalian kembali memperhatikan apa yang Ibu tampilkan ya. Iya, Bu. Nah, ini bisa dilihat? Bisa? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, tayangan yang Ibu tampilkan adalah tentang komponen daftar Riwayat hidup. hidup. Nah, komponen daftar riwayat hidup itu juga terdiri atas 5. 5, betul sekali. Nah, terdiri atas 5. Yang pertama ada data Pribadi. ada data pribadi. Kemudian ada apa lagi? Dialog. Ada apa lagi? Dan yang diminati. Iya. Hal yang diminati. Kemudian apa lagi? Kegiatan ekstrakurikuler dan Dan kursus. kursus. Iya. Kemudian apa lagi? Riwayat Riwayat pendidikan. pendidikan. Kemudian yang terakhir, Riwayat Kapan? pendidikan. yang terakhir adalah catatan. Iya. Jadi komponen daftar riwayat hidup itu terdiri atas 5. Yang pertama data pribadi, yang kedua hal yang diminati, kemudian yang ketiga karakteristik ekstrakurikuler dan kursus, kemudian riwayat pendidikan, dan terakhir kecakapan. Nah, perlu anak-anak memahami bahwa
data pribadi itu diisi dengan yang pertama pastinya ditulis nama, kemudian tempat tanggal lahir, agama, alamat, nama orang tua. Itu semua adalah tentang data pribadi. Kemudian tentang hal yang diminati. Nah, termasuk di sini dapat diisi dengan hobi. Apa yang paling kita sukai? Ya. Jadi, kalau hal yang diminati bisa diisi dengan hobi. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler dan kursus apabila ada anak-anak yang mengikuti kegiatan apapun itu yang bersifat kegiatan ekstra di luar jam sekolah bisa diisi di situ ya. Kemudian riwayat pendidikan. Kira-kira kalau riwayat pendidikan diisi dengan apa? Riwayat pendidikan. Diisi dengan apa? Ya? Yang keras sedikit suaranya? Jasa, Bu. Ijazah? Ijazah apa? Kalau untuk Jasa anak sekolah, Bu. ijazah sekolah. Kira-kira kalau anak SD ijazah sekolah apa yang dimasukkan di situ? Kalau anak-anak kan sekarang SD. Ya. Jadi kira-kira kalau di riwayat pendidikan, kira-kira yang pertama dituliskan itu sekolah apa? Riwayat pendidikan. TK, Bu. TK, betul sekali ya. Bu. Ya, jadi misalnya kalau anak-anak TK-nya selama 2 tahun, berarti ada namanya TKA, ada TK B. B, betul sekali. Nah, pada riwayat pendidikan, di situ diisikan misalnya TKA. Anak-anak masuk pada TKA itu tahun berapa? Masuk di TKB tahun berapa? SD kelas 1 tahun berapa? Sampai sekarang anak-anak duduk di kelas 6. Ya. Itu untuk mengisi riwayat pendidikan. Kemudian untuk mengisi kecakapan, di sini bisa diisikan, ya, pada bagian kecakapan bisa diisi dengan, misalnya ada keterampilan-keterampilan yang anak-anakku bisa kuasai, yang sudah bisa ditampilkan di tempat umum. Nah, istilahnya ada prestasi. Nah, di situ bisa diisikan dengan pada bagian kecakapan. Bisa dipaham anak-anak tentang komponen daftar riwayat hidup? Iya, Bu. Bisa? Iya, Bu. Ya. Kalau sudah dipaham tentang komponen daftar riwayat hidup, kembali perhatikan apa yang Ibu tampilkan berikut. Bisa dilihat? Iya, Bu. Iya. Pada tampilan ini itu tertulis tujuan Daftar Bisa dilihat? riwayat hidup. Silakan dibaca bersama-sama apa tujuan daftar riwayat hidup dibuat. Mengapa tujuan itu dibuat? Silakan dibaca. Untuk memberikan data yang sebenar-benarnya yang dibutuhkan oleh suatu instansi. Instansi ya. Iya. Nah, Ibu ulang ya. Tujuan daftar riwayat hidup dibuat itu adalah untuk memberikan data yang sebenar-benarnya yang dibutuhkan oleh suatu instansi. Nah, kemudian yang kedua
adalah apa manfaat daftar riwayat hidup bagi kita. Manfaatnya yang pertama yaitu mencatat data Mencatat diri data dalam diri sebuah dalam tulisan, mencatat data diri. Kemudian menerangkan data diri kepada orang lain, data iya, Kepada menerangkan data diri kepada kepada orang orang lain. Kemudian yang ketiga adalah tentang keperluan pendaftaran. Nah, keperluan pendaftaran. Nah, itu tadi adalah tujuan dan manfaat formulir dalam kehidupan sehari-hari. Di sini menarik pada manfaatnya. Nah, manfaat Supran manfaat ya, menarik di sini ya, manfaat formulir daftar riwayat hidup dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Apa manfaatnya? Misalnya, kalau kita mau mendaftar ke sekolah, pasti mengisi apa yang diisi? Kalau kita mendaftar ke sekolah, mengisi apa? formulir Formulir, ya? Mengisi formulir. Apa yang dituliskan masuk di formulir? data diri, Data diri, ya. Data diri. Nah, data diri itu terdapat dalam apa tadi? Dalam daftar. Daftar apa? Daftar apa? Terdapat dalam daftar apa itu tadi data diri? Yang baru tadi dipelajari. Formulir daftar riwayat hidup, ya. Iya. Jadi setiap kita mengisi formulir, baik itu daftar riwayat hidup, untuk daftar anggota, kartu alamat, atau formulir lainnya, itu semuanya pasti mengisi tentang data diri, ya. Semuanya pasti diisikan tentang data apa? Data diri, ya. Sukrang tangannya selalu goyang. Ini Sukrang apa tangannya ndak bisa berhenti goyang? Bisa Sukrang? Bisa, Bu. Nah, kalau sudah bisa, lanjut ya. Nah, sekarang, ya. Sekarang silakan anak-anak mengeluarkan tugas kemarin tentang peta pikiran daftar riwayat hidup anak-anak dalam bentuk narasi. Silakan dikeluarkan, silakan dibacakan. Nah, Supran sudah? Mana? Silakan dibaca, Nah, Supran. Nama saya Muhammad Sukram, biasa dipanggil Ukang. Saya lahir di Galung tanggal 27 September 2008. Saya memulai pendidikan tahun 2014 di TK Raudatul Atfal dan melanjutkan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2016 di sekolah SD Impres Manaiman. Nama ayah saya Abdul Kasim, nama ibu saya Nurbiah. Sekarang saya berumur 10 tahun. Ya. Apa ndak salah tuh umurnya Supran 10 tahun. Masa umurnya 10 tahun sudah kelas 6? Nanti diperbaiki ya Supran.
Iya, Bu. Bagaimana yang lain? Sudah selesai juga peta pikirannya? Iya, Bu. Iya, sudah. Yang lain juga sudah. Iya, Bu. Ya, sudah ya. Nah, sekarang, setelah mendengarkan tadi sampel, mendengarkan contoh peta pikiran yang dibacakan oleh teman kita, yaitu anak Muhammad Subran. Bu, mau Kak baca daftar riwayatku, Bu. Ya, silakan Nak Erna. Kalau mau membacakan juga peta pikirannya, iya silakan supaya teman yang lain juga mendengar. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Samsyuriang, biasa dipanggil Erna. Tempat tanggal lahir, tempat Manaiman, tanggal 11 bulan Juni 2020. Saya memulai pendidikan saya pada tahun 2014 di TK Perwaida 3 dan memulai sekolah dasar pada tahun 2016 di SD Impres Manaiman. Nama ayah Syamsuriang, nama ibu Nuraini. Saya sekarang berumur 12 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya untuk Nak Erna. Sudah bagus itu, tinggal bagaimana caranya memasukkan ke dalam bagian-bagian pada formulir daftar riwayat hidup. Nah, sekarang perhatikan buku tema 5-nya, silakan dibuka. Ada pada halaman 146. Pada buku tema 5, tema 2 pelajaran 3 itu, di situ ada petunjuk pengisian formulir daftar riwayat hidup. Kalau anak-anak sudah memahami petunjuk yang ada di buku, silakan anak-anak membuat daftar riwayat hidupnya masing-masing dengan data yang sebenarnya, ya. Dan daftar riwayat hidup itu yang sudah anak-anak buat nantinya akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Bisa dipaham? Bisa, Bu. Paham anak-anak? Iya, Paham, Bu. Ya. Nah, dalam pengisian Iya, daftar riwayat Bu. tahu ya? Ya, dalam pengisian daftar riwayat hidup, anak-anakku jangan sama sekali mengisi apabila datanya tidak sesuai. Istilah sesuai dengan data yang sebenarnya. Mengapa? Karena data itu tadi punya tujuan, ya. Tujuannya apa tadi penulisan daftar riwayat hidup? Yang pertama tadi itu untuk data diri pribadi kita, yang kedua untuk menerangkan, menyampaikan kepada orang lain, memberikan kejelasan, ya. Jadi harap mengisi dengan data yang sebenarnya. Bisa dipaham? Bisa, Bu. Ya, kalau sudah paham. Iya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini ya, tentang daftar riwayat hidup itu, kembali Ibu ingatkan tadi ya, yang pertama tentang komponen daftar riwayat hidup. Ya, apa saja komponen daftar riwayat hidup tadi? Ada 5. Yang pertama data apa tadi yang pertama?
Data pribadi. Data pribadi. Yang kedua, Hal yang diminati. hal yang diminati. Ketiga, Ekstrakurikuler dan kursus. ya ekstrakurikuler dan kursus. Kemudian, Riwayat empat, riwayat pendidikan. Dan terakhir ada kecakapan. kecakapan. Bagus ya. Bagus. Semuanya sudah paham tentang daftar riwayat hidup. Nah, sekarang anak-anak karena sudah paham tentang pelajaran kita hari ini ya, mari kita kembali menyanyi bersama agar lebih semangat tetap belajar. Semoga tugas-tugas yang diberikan nanti akan Ibu bagikan melalui WA Group, anak-anak bisa lebih semangat dalam mengerjakannya sambil tetap fokus ya, tetap fokus dalam belajar. Kurangi bermain karena situasi saat ini tidak memungkinkan untuk kita selalu berada di luar rumah. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Bu. Sekarang diperhatikan lagunya ya. Perhatikan ya. Tunggu ya. Pancasila, akulah pendukung. Cukup. Udah dilihat? Iya, Bu. Oke, anak-anak masih ada di dalam? Iya. Iya. Iya, kebetulan tadi jaringan mungkin yang bermasalah ya. Nah, iya, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, mari kita menutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa kembali sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Ya, Bu.